Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Juragan Les. Kali ini Juragan Les akan memberikan materi tentang trigonometri. Ya, langsung saja sekarang belajar trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, 90. Ya, ini harus hafal. Sebenarnya nggak harus dihafalkan, yang penting mengerti. Nanti kakak ajarin gimana cara menghafalkannya, dan itu bisa diingat kapanpun. Oke, yang pertama kita bikin tabel gini, mulai dari 0 derajat, 30, 45, 60. Yang pertama kita tulis setengah semua, setengah di kolom sini. Ini nulis setengah bisa semuanya ya. Berikutnya kita tulis akar, mulai dari akar 0. Oke, geser ke 30 derajat. Kakaknya 0 berapa? 1. Jadi akar 1. Kakaknya 1, 2. Akar 2. Kakaknya 2, 3. Kakaknya lagi 4. Akar 4. Oke, sekarang kita coba sederhanakan. Kalau akar 0 itu berapa sih? Akar 0 itu kan 0. Setengah kali 0, 0. Kemudian akar 1. Akar 1 itu berapa? Akar 1 itu 1 ya. 1 kali setengah, setengah. Setengah akar 2 tetap seperti ini. Setengah akar 3 tetap seperti ini. Setengah akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2. 2 kali setengah, 1. Oke, sin sudah bisa semua ya. Tinggal cos. Cos itu gimana kak? Tinggal dibalik aja penulisannya dari sini ke sana. Jadi 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Oke, kemudian tangen. Tangen itu tinggal atas bagi bawah aja. 0 bagi 1 berapa? 0. 0 bagi berapa pun adalah 0. Kemudian setengah bagi setengah akar 3, ini coret, tinggal 1 per akar 3. Ini karena sama ya, hasilnya 1. Kemudian ini setengah, hasilnya akar 3. 1 bagi 0 tak terdefinisi, karena berapapun bagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Oke, ini nggak perlu dihafal, nanti bisa nulis lagi kapanpun adik-adik butuh. Karena yang penting tadi caranya sudah saya jelaskan ya, mulai dari tulis setengah semua, berawal dari akar 0 sampai akar 4 dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kakak mau mengenalin sama kuadran, aturan kuadran. Jadi dalam trigonometri itu ada 4 kuadran. Itu dari sudut 0 derajat, 90, 180, 270, sampai kembali lagi ke titik 0 atau 360 derajat. Ini satu lingkaran penuh ya, jadi 360 derajat. Kemudian daerah yang pertama, daerah di sini 0 sampai 90, ini kuadran 1, berikutnya kuadran 2, kuadran 3, dan yang terakhir kuadran 4. Oke, kakak coba tes dulu. Misal ada 60 derajat. 60 derajat itu kuadran berapa? 60 itu kan antara 0 sampai 90 ya. Jadi kuadran 1. Oke. Kalau 120 derajat itu kuadran 2, kan ada di sini. Antara 90 sampai 180. Kemudian 240. 240 di mana? Di sini ya. Antara 180 dengan 270. Jadi kuadran 3. 225. 225 itu di sini juga, kuadran 3. 150. 150 pun sama. Itu ada di kuadran 2, antara 90 dan 180. 315 di sini ya, antara 270 ke 360. Jadi kuadran 4. Oke. Menentukan kuadran sangat mudah ya. Oke, pemahaman yang berikutnya. Ini masing-masing kuadran nilai positifnya itu yang mana? Kalau di kuadran 1 itu semua positif. Yang di kuadran kedua hanya sin yang positif. Selain sin itu negatif. Cos tangen itu negatif. Kemudian di kuadran 3 tangen yang positif. Selain itu negatif.
Kemudian di kuadran 4 cos yang positif. Cara menghafalkan ini gimana? Kakak punya istilah di sini, semua cintaku. Tidak mulai dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Jadi kalau kuadran 1 itu semua positif, cin ini sin, ta itu tangan, ku itu kos. Semua cintaku, semua sin tan kos itu yang positif. Di luar itu negatif. Oke. Sampai di sini bisa diterima dulu ya. Kemudian aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga kita melihat dia akan berubah atau tidak. Kalau nanti adik-adik menemui 90 atau 270, nanti tandanya berubah. Berubah ini maksudnya kalau sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Itu kalau kita nemuin 90 sama 270. Nanti aplikasinya di latihan soal. Kalau 180 dan 360 itu tetap. Oke. Yang pertama itu kita menentukan kuadran dulu. Dia ada di kuadran berapa, setelah tahu kuadran berapa, kita tentukan dia positif atau negatif. Yang berikutnya kita tentukan dia akan berubah atau tetap. Oke. Sampai di sini bisa diterima dulu ya. Nanti kita lanjut ke latihan soal untuk lebih pemahaman. Oke. Jadi kita punya ini rangkumannya. Yang pertama kita tentukan kuadran. Untuk menentukan positif atau negatif, baru ditentukan dia berubah atau tetap. Contoh soal. Sin 120. 120 itu 180 kurangi 60. Iya atau ya? Ya. Nah, yang pertama kita lihat. 120 itu ada di kuadran berapa? 120 itu ada di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai sin itu positif atau negatif? Positif. Sehingga di sini positif. Kemudian yang berikutnya kita lihat 180 berubah atau tetap. 180 ternyata tetap. Jadi kalau sin ya tetap sin. Kita terus lagi sin. Yang berikutnya 60 ini kita geser aja ke kanan. 60. Udah, kita tinggal sin 60 berapa? Nyontek aja di tabel ini. Sin 60 setengah akar 3. Oke. Berikutnya, Kak, saya kok mikirnya 120. 120 itu bukan 180 kurang 60 ya. Tapi 90 plus 30 sama nggak? Ya sama, bisa nggak pakai itu? Bisa aja. Bisa aja, yuk. 120 kuadran berapa? Kuadran 2. Nilai sin positif. Oke. Kemudian kita lihat dia berubah atau enggak nih? 90. Kalau tadi 180 ya, ini 90. 90 berubah. Kalau sin berubah jadi cos. Kemudian 30 ini tinggal geser aja ke kanan. Cos 30 berapa? Lihat di tabel. Setengah akar 3. Hasilnya sama. Ya, jadi bebas. Mau 180, mau 90, mau 270, terserah. Berikutnya, cos 150. 150 itu berapa sih? 90 tambah 60 contoh. Nanti bisa dibikin 180 kurangi 30, silahkan. 150 itu cos 90 tambah 60. Yang pertama lihat kuadran. Kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2 nilai cos negatif ya, karena cuman sin yang positif. Negatif. Kemudian kita lihat 90 berubah atau tetap? Berubah. Kalau cos jadi berubah jadi sin. Sin berapa? 60 geser aja ke kanan. Negatif sin 60. Sin 60 berapa sih? Kita lihat. Setengah akar 3. Berarti ini negatif setengah akar 3. Negatif ini jangan lupa ya. Oke, lanjut. Cos 240 itu 180 tambah 60. 240 lihat kuadran berapa dia? Kuadran 3. Nilai cos di kuadran 3 itu negatif. Berikutnya 180. 180 kita lihat 180 tetap atau berubah? Tetap ya. Jadi cos akan tetap cos. Yang berikutnya 60 ini tinggal geser aja ke kanan. Minus cos 60. Cos 60 itu berapa? Cos 60 itu setengah. Jadi ini negatif setengah.
anggap ya cos 315, kosinus 315. 315 itu 270 tambah 45 ya. Pokoknya dimainin aja antara 90, 80, 100, 90, 180, 270 atau 360. Oke, kita lihat 315. 315 itu ada di kuadran 4. Nilai kosinus positif ternyata. Jadi ini positif. Yang berikutnya kita lihat 270. 270 itu berubah atau tetap berubah. Sehingga kalau cos jadi sin. 45-nya tinggal digeser aja ke kanan. Ya. Jadi ini plus setengah. Sin 45 lihat di tabel setengah akar 2. Oke, lanjut. Tangen 210. Tangen 240. 210 itu 180 tambah 30. Yang pertama lihat 210 itu positif atau negatif. 210 ada di kuadran 3 yang ditanya tangen. Kuadran 3 tangen itu positif, jadi positif ya. Kita lihat berikutnya 180. 180 itu tetap nggak berubah, jadi kalau tangen ya tetap aja tangen. Kemudian 30 nya kita geser aja ke kanan, sehingga tangen 30 ketemunya 1 per akar 3. Berikutnya tangen 240. 240 itu 270 kurangi 30. Atau nanti kalau teman-teman mau bikin 180 plus 60 boleh silakan. 240 270 kurangi 30. Yang pertama kita lihat 240 kuadran berapa? Kuadran 3. Kuadran 3 nilai tangen positif ya, positif. Kemudian lihat 270. 270 itu berubah atau tetap? Ternyata berubah. Jadi kalau tangen berubah jadi kotangen. Kotangen berapa? Kotangen 30. Kotangen 30 berapa? Nggak ada di tabel sini. Kotangen itu sepertangen. Jadi lihat aja tangen 30. Tangen 30 1 per akar 3. 1 per akar 3 dibalik aja. Jadi akar 3 per 1. Akar 3 per 1 itu kan akar 3. Jadi tangen 315. 315 itu 360 kurangi 45 ya. 315 itu kuadran 4. Kuadran 4 nilai tangennya negatif ya. Kemudian 360 itu nanti tandanya berubah. 360 tetap ya, jadi tetap tangen berapa? Tangen 45. 45 nya tinggal geser aja, tinggal dicontek aja dari tabel. Tan 45 1. Negatifnya jangan lupa ya, negatif 1. Oke, sekian dari Juragan Les, semoga bermanfaat. Ditunggu video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.